Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Aulia Natasha dengan NIM 2330 dari kelas HTNA. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian stratifikasi atau pelapisan sosial. Setiap anggota masyarakat memiliki kedudukan tertentu, misalnya guru, pemimpin perusahaan, pegawai negeri, maupun tokoh masyarakat. Semua kedudukan tersebut memiliki hak dan kewajibannya masing-masing yang berakibat adanya perbedaan sosial berupa perbedaan tingkatan sosial. Dengan kata lain, perbedaan kedudukan menimbulkan stratifikasi sosial atau pelapisan sosial. Nah, berikut adalah pengertian stratifikasi sosial menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Robert M.Z. Lawang. Robert M.Z. Lawang mendefinisikan stratifikasi sosial adalah penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarkis yang menurut dimensi kekuasaan, privilege, dan partise. Yang kedua, menurut Horton dan Han, yang mana mereka mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai sistem perbedaan status yang berlaku di dalam suatu masyarakat. Yang ketiga, menurut Surjono Soekanto. Surjono Soekanto mengutip pendapat dari Pitirim A. Sorokin yang menyatakan bahwa stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Yang keempat, yaitu menurut Bruce J. Cohen, di mana Bruce J. Cohen mendefinisikan stratifikasi sosial adalah sistem yang menempatkan seseorang sesuai dengan kualitas yang dimiliki dan menempatkan mereka pada kelas sosial yang sesuai. Dan yang terakhir, yaitu menurut Astrid S. Susanto, yang mana Astrid S. Susanto mendefinisikan stratifikasi sosial adalah hasil kebiasaan hubungan antar manusia secara teratur dan tersusun, sehingga setiap orang setiap saat mempunyai situasi yang menentukan hubungan dengan orang secara vertikal maupun horizontal dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Rizky Putra dengan NIM 2330203028 dari kelas HTNA. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yaitu dasar-dasar pembentukan stratifikasi sosial. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pembedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas secara vertikal yang diwujudkan dengan adanya tingkatan masyarakat mulai yang paling tinggi hingga yang paling rendah. Kemudian dasar-dasar pembentukan stratifikasi sosial. Secara umum, pembentukan stratifikasi sosial dalam masyarakat didasari oleh beberapa kriteria. Yang pertama, ukuran ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan berguna sebagai ukuran stratifikasi sosial di suatu masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan alam. Hal yang terpenting dalam tingkatan ilmu yang dimiliki seseorang akan menentukan tingkat lapisan sosialnya. Yang kedua, ukuran kekayaan. Golongan lapisan atas adalah mereka yang termasuk dalam kategori mempunyai kekayaan yang paling banyak. Adapun kekayaan yang dimiliki berupa bentuk dan mobil atau rumah, mobil pribadi, cara berpakaian, dan cara berbelanja hingga cara bergaya saat di tempat makan. Yang ketiga, ukuran kekuasaan. Ukuran kekuasaan banyak dijumpai pada masyarakat tradisional. Bagi mereka yang memiliki kewenangan terbesar, maka akan menempati golongan paling atas. Perlu diketahui bahwa di dalam masyarakat tradisional, orang memiliki jabatan yang tinggi, bahkan orang pernah memiliki kekuasaan penuh dalam masyarakat yang bersangkutan, maka dialah yang dikatakan sebagai orang yang berkuasa. Yang keempat, ukuran kehormatan. Orang yang disegani dan dihormati dalam suatu masyarakat tentu ia akan menempati golongan tua atau lapisan tertinggi. Ukuran kehormatan terlepas dari ukuran kekayaan serta ukuran kekuasaan. Yang terakhir ialah sifat-sifat stratifikasi sosial. Di dalam ilmu sosiologi, stratifikasi sosial dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah stratifikasi bersifat tertutup. Stratifikasi bersifat tertutup adalah suatu kemungkinan berpindahnya seseorang dari lapisan
ke lapisan lainnya, baik itu dari golongan lapisan atas maupun dari golongan lapisan bawah. Satu-satunya jalan untuk menjadi anggota dalam stratifikasi sosial tertutup ialah kelahiran. Yang kedua, stratifikasi terbuka. Sistem stratifikasi sosial dikatakan terbuka jika setiap anggota warga masyarakatnya mempunyai peluang dalam berpindah status atau mobilitas sosial. Pada umumnya, sistem stratifikasi terbuka ini memberi pengaruh yang lebih besar kepada setiap anggotanya untuk dijadikan landasan pembangunan masyarakat. Yang terakhir ialah stratifikasi campuran. Stratifikasi campuran ini dapat dijelaskan sebagai adanya kemungkinan perpindahan lapisan sosial pada bagian tertentu. Akan tetapi tidak dapat berpindah ke lapisan yang lain. Sebagai contohnya, setiap warga diberi kesempatan untuk berpindah ke lapisan politik yang lainnya, akan tetapi dalam bidang agama itu tidak diperbolehkan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi yang ketiga, yang mana pengaruh stratifikasi sosial dalam penegakan hukum. Dalam sebuah asas hukum yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, atau equality before the law. Hukum tidak memandang kaya atau miskinnya seseorang. Setiap orang baik kaya maupun miskin punya hak yang sama untuk merasakan keadilan hukum. Nah, hukum berlaku disebut dengan top down, yang artinya bahwa hukum ditentukan oleh kalangan atas kemudian diterapkan pada masyarakat kalangan bawah. Namun stratifikasi tetap saja muncul. Oleh karena itu, antara hukum dan realitas sosial terjadi sebuah kesenjangan yang disebut dengan legal gap. Terjadi perbedaan antara apa yang seharusnya terjadi menurut hukum dengan apa yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, karena munculnya stratifikasi dalam masyarakat, ada beberapa bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Yang pertama yaitu bantuan hukum secara konvensional dan bantuan hukum secara struktural. Bantuan hukum secara konvensional ini disebut seperti para pengacara-pengacara hukum memberikan bantuan secara cuma-cuma kepada kaum miskin. Nah, menurut para ahli, salah satunya yaitu menurut Sojano Soekanto dalam bukunya Pokok-pokok Sosiologi tahun 2005 halaman 94 terdapat dua hipotes yang mengenai penegakan hukum. Yang pertama, semakin tinggi kedudukan seseorang dalam stratifikasi sosialnya, semakin sedikit hukum yang mengaturnya. Yang kedua yaitu semakin rendah kedudukan seseorang dalam stratifikasi sosialnya, semakin banyak hukum yang mengaturnya. Penegakan hukum sendiri adalah suatu proses di mana yang di dalamnya merupakan perwujudan dari tujuan suatu organisasi. Nah, tujuan organisasi tersebut adalah untuk menegakkan hukum, akan menentukan bagaimana tingkah laku organisasi. Di dalam goal substitution, maka tujuan formal digantikan oleh kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah yang akan lebih menguntungkan bagi organisasi di satu pihak dan di pihak lain. Penegakan hukum terhadap lapisan-lapisan masyarakat yang tergolong upper class begitu terasa tumpul, lambat, dan tidak jelas akhirnya. Hal ini berbeda manakala yang menjadi pelaku atau korbannya adalah golongan yang berkategori masyarakat lapisan bawah, sehingga dalam penerapan dikenal dengan penegakan hukum seperti tajamnya sebilah mata pisau. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Problematika penegakan hukum. Hukum merupakan salah satu bidang yang keberadaannya sangat esensial sifatnya untuk menjamin kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Apalagi negara Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa setiap perbuatan aparat negara harus berdasar hukum, serta setiap warga harus mentaati hukum. Dengan perkembangan dunia yang semakin kompleks dewasa ini, maka tidak jarang pula menimbulkan berbagai permasalahan serius yang perlu mendapatkan perhatian sedini mungkin. Permasalahan yang timbul itu baik berupa pelanggaran terhadap norma-norma yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, ataupun aturan-aturan yang bertendensi untuk menciptakan suatu fenomena yang bertentangan dengan kaidah moral dan kaidah asusila, serta aturan-aturan hukum.
Pelanggaran yang terjadi merupakan realitas dari keberadaan manusia yang tidak bisa menerima aturan-aturan itu secara keseluruhan. Kalau hal semacam itu terus dibiarkan berlarut-larut dan kurang mendapat perhatian, maka akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat, sehingga dapat mengganggu ketertiban umum. Dalam hal aparat penegak hukumnya, dapatlah kita katakan bahwa di Indonesia, hubungan antara negara dan badan-badan penegak hukum terjadi monopoli atas kekerasan yang memang dibenarkan oleh negara. Memang pada umumnya aparat penegak hukum dengan segala institusinya adalah menjaga ketertiban dan kedaulatan negara Indonesia. Dengan demikian, peran hukum dalam kaitannya dengan adanya stratifikasi sosial sangat penting karena hukum mencegah perbedaan kelas yang ada di masyarakat yang menyebabkan konflik dan pelanggaran norma. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai alat penindak untuk menjaga harmonisasi antara semua lapisan sosial di masyarakat. Setiap orang berhak atas keadilan, termasuk keadilan hukum, seperti yang terdapat dalam asas hukum yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum atau kesamaan di hadapan hukum. Setiap orang, tidak peduli seberapa kaya atau miskin, memiliki hak yang sama untuk merasakan keadilan hukum. Namun, sebenarnya tidak demikian. Kadang-kadang terkesan bahwa hukum mendukung kaum strata atas. Sampai hari ini, lapisan kelas atas dianggap sebagai personifikasi dari struktur masyarakat tertentu. Ini juga mencakup struktur hukumnya. Kaum kalangan atas menentukan hukum dan kaum kalangan bawah dianggap sebagai alat struktur dan pelaksanaannya. Strategi berdampak pada diskriminasi kelas sosial. Kelas sosial yang lebih tinggi akan diperlakukan dengan lebih baik daripada kelas sosial yang lebih rendah. Perbedaan kelas sosial ini berusaha untuk mengatasi diskriminasi yang terjadi di masyarakat.